Ini zolim mereka, yang digunakan prasangka buruk, yang digunakan adalah strategi-strategi licik. Apalagi si Roy mau bilang ini, malulah sekarang hadapi kalian punya masalah. Kalau aku sih jadi mereka, sekarang aku datangi Pak Jokowi minta maaf. Halo, saya lagi live ini, tapi saya di luar, live-nya cuma pakai handphone ya. Suara saya, ini kan saya live mengenai surat Sofyan Effendi tersebut. Mainkan. Itu surat itu asli atau tidak? Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp. Oh, jadi begitu ya? Ya, itu yang menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Iya, berdasarkan ELA itu palsu. Error level analyze mengatakan 90% ini palsu. Ya. Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya satu kesalahan. Rame-rame ketawa guys, ketawa. Kita belum tahu Pak ini Pak. Rame-rame ketawa. Kita di sini bukan dalam konteks membela Pak Jokowi guys. Pak Jokowi itu orang sudah aman, dia sudah pernah jadi presiden, ngapain dia dibela? Dia udah sehat, anak-anaknya udah pada sukses, kita nggak bela dia. Kita mau bela kewarasan. Kita berhenti dari yang namanya dunia YouTube dengan orang-orang model seperti ini. Maka kita hadir dan tampil untuk melawan orang-orang seperti dia. Selamat datang buat kalian yang baru saja menemukan channel YouTube ini. Anda tidak tersesat. Anda sedang diarahkan untuk kemudian menikmati kebahagiaan bersama gue. Oke, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk mari kita menikmati suasana ini sekaligus ya kita mau bahas hal-hal yang lagi rame. Mantan Rektor UGM Pak Profesor ya Sofyan Effendi yang membuat pernyataan di live streaming bersama satu kanal YouTube bernama Langkah Update kalau nggak salah dan Balige Academy. Di situ ada wawancara Rizmon Sianipar bersama Pak Profesor, dan Pak Profesor dengan gamblang menceritakan tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan seorang Pak Joko Widodo yang dia anggap tidak pernah lulus di S1. Pernyataannya itu begitu banyak sekali kerancuan, dan aku sendiri juga sudah mereaction. Tentu banyak hal yang barangkali bisa jadi bahan kritik, tapi yang paling menarik di sini adalah akhirnya beliau menarik pernyataan beliau itu guys. Aduh, akhirnya beliau sadar ternyata apa yang beliau sampaikan itu adalah hoax, dan beliau ternyata juga sadar bagian dari orang yang terkena hoax yang mendapat siraman rohani dari seorang Rizmon Sianipar. Aku mau menyapa buat kalian yang tentu berselancar di dunia YouTube, yang masih menikmati pertarungan gagasan, ide, dan juga pembuktian seolah Pak Jokowi itu benar-benar lulus atau tidak lulus di UGM. Itu cukup rame guys ya. Yang jelas buat kalian yang mengikutinya pasti banyak hal yang kita tertawakan. Nah, di video ini aku mau tunjukkan ke kalian tentang ya udah beredar sih surat pernyataan dari Pak Rektor. Nah, yang paling menarik di sini justru menurut Said Didu ya, justru yang namanya profesor ini kayaknya tuh dibungkam. Woi, nanti kita akan bahas. Kita terima maafnya guys, tapi ini sekaligus menjadi kekecewaan buat Rizmon dan kawan-kawan. Oke guys, ternyata Pak Profesor Effendi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Rizmon dan kawan-kawan untuk kemudian dibahaslah soal sepak terjang Jokowi ya. Tadi di videoku sebelumnya udah kita bahas bagaimana membantah beliau. Akhirnya beliau kemudian mengeluarkan pernyataan lewat suratnya secara resmi yang di-share ke media-media televisi guys, ya kan. Aku mau perlihatkan ke teman-teman, ini ada satu informasi ya. Jadi memang kayak Bang Joshua, ternyata Bang Joshua itu pernah peringatin kepada profesor untuk jangan termakan hoax dan lain-lain sebagainya ya. Ini kita langsung baca aja statusnya dari Bang Joshua. Kalian yang baru saja bergabung, silakan langsung tulis di kolom komentar apa saja yang kepingin Anda diskusikan, kita akan diskusikan. Silakan tinggalkan pesannya sebanyak-banyak mungkin. Share video ini karena kita mau diskusi tentang bagaimana Pak Profesor yang tadinya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dan tidak pernah bikin skripsi di UGM, dan akhirnya kemudian dia memohon maaf, dia bikin pernyataan dan dipastikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan. Maka yang kecewa di sini Rizmon dan kawan-kawan. Tapi digoreng lagi sama kelompok Said Didu ini guys. Mereka mengatakan ini yang namanya Pak Profesor sedang dibungkam, diintervensi sama kelompok-kelompok tertentu. Oke teman-teman sekalian, ini dia ya. Kita tonton dulu ini. Saya mau bacain statusnya Bang Joshua Sinambela. Silakan langsung ke Facebooknya. Tapi di sini kita akan bahas. Jadi ternyata Bang Joshua itu
tuh pernah peringatin kepada profesornya ya. Sejak bulan Maret lalu saya pribadi juga sudah banyak diskusi dengan profesor yang satu ini. Banyak hal sudah saya coba luruskan. Saya ajak ikut FGD dan menonton di Talk terakhir 26 Mei lalu. Saya akhirnya semprot dan sejak itu tidak pernah kontak lagi. Tadi malam tiba-tiba videonya muncul bersama para penuduh ya. Sepertinya Rismon CS memanfaatkan kondisi bapak ini yang sudah mulai pikun dan mudah terjebak hoaks. Hari ini tersebar surat pernyataan permohonan maaf beliau yang sudah ditandatangani. Jika pernyataan ini benar dan dari beliau, seharusnya tidak cukup dengan memberi pernyataan dengan surat saja, tetapi harus dengan video permohonan maaf karena sudah menambah kegaduhan di masyarakat dan disaksikan di media mainstream. Banyak yang sudah terjebak kena hoaks yang keluar dari mulut profesor satu ini. Padahal dia sebenarnya ikut-ikutan hoaks para penuduh. Saya tahu persis karena banyak komunikasi dengan beliau. Semoga bermanfaat. Nah, ini beliau perlihatkan bekas diskusi beliau ya. Bang Rismon pernah. Jadi Pak Profesor bilang apa ini hoaks ya. Tentu bicara soal Pak Jokowi. Nah, Bang Joshua langsung balas, yang dipakai menentukan kelulusan itu rekap transkrip atau transkrip akhir, bukan transkrip semester. Apalagi transkrip tahun 82. Bapak kan dosen di UGM, apa sulitnya konfirmasi ke dekan FKT ya, Fakultas Kehutanan, daripada terpapar hoaks di internet. Gak usah. Nah, baru si yang satu Pak Profesor langsung bilang si dekan dan rektor itu sudah terpengaruh. Sudah terpengaruh. Gak usah bahas bumbu-bumbu di media. Bapak itu yang terpengaruh hoaks pakar gadungan. Mungkin lingkaran Bapak membuat Bapak ikut terpapar. Sangat disayangkan sekali berbapak bisa kena hoaks. Woi, langsung to the point guys ya. Tolong teliti transkrip Jokowi tahun 82, nilai IPK-nya berapa? Saya hanya mau jaga martabat UGM. Woi, langsung dibalas sama Bang Joshua. Justru Bapak itu yang merusak nama UGM. Masih ingat dulu Bapak sebut ijazah Jokowi hilang. Selamat Pak, bakal jadi saksi tersangka ke depan. Nah ini ya. Jadi waktu Pak Profesor Effendi ini sudah diingatkan sama Bang Joshua di tanggal berapa itu ya? Kayaknya sudah di bulan Mei yang lalu, Maret. Hari ini tadi ya, langsung di WA sama Bang Joshua karena sudah beredar videonya. Selamat Pak, jadi saksi tersangka ke depan. Hahaha, ya kan guys? Untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Saudara Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube. Berjudul langkah update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan. Ya. Pada tanggal 16 Juli 2020 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Ya. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut. Dan saya mohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke. Internal ya. Berarti beliau lebih elegan, lebih dewasa ya, dia sadar posisi, jauh lebih baik nggak usah main fitnah gitu kan. Mending minta maaf ya, kita minta aja kepada Bang Ahmad Khozinuddin, kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tipa, ayo ya, jangan sampai kemudian terpapar hoaks dan menciptakan hoaks, jatuhnya di fitnah, fitnahnya berantakan, akhirnya ya dosa gitu. Sebut-sebut bahwa kelompok-kelompoknya Ternak Mulyono ini munafik lah, pakai ayat, baca-baca ayat Al-Quran, kemunafikan, bla bla bla. Iya, ayat suci, yes. Tapi kalau kemudian itu dilemparkan kepada orang yang kalian fitnah, itu juga akan kembali kepada kalian ya. Nah ini yang paling menarik guys ya. Yang paling menarik adalah ketika kemudian muncul surat pernyataannya Pak Profesor, Said Didu bikin ulah guys ya. Ini nih ya, dia bikin pernyataan nih, Said Didu.
baru saja saya dapat info dari Jogja bahwa sedang terjadi upaya pembungkaman terhadap Profesor Sofyan Effendi karena buka kasus ijazah Jokowi. Mohon teman-teman di Jogja menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Profesor Sofyan Effendi. Nah, dia bikin Twitter lagi beberapa jam yang lalu. Sepertinya sesuai prediksi saya tadi pagi. Tunggu perkembangan berikutnya. Ini orang-orang kenapa ya kok suka betul bicara-bicara main apa ya? Istilahnya memainkan isu, mengagitasi seolah-olah ini ada yang bungkam. Lagian siapa yang mau bungkam, Pak? Nggak ada yang mau bungkam. Mainin aja, ini rakyat Indonesia pada ketawain strategi-strategi fitnah yang mereka mainin ini, ya kan guys? Jadi Topi Merah sebelumnya mengabarkan bahwa surat yang dari Pak Sofyan Effendi itu adalah fake, ya, dengan analisa digital forensiknya itu ternyata fake. Dan Refli Harun langsung bikin konferensi pers, ya, live bahwa ternyata itu adalah pembungkaman. Tidak mungkin tokoh seperti seorang Sofyan Effendi itu kemudian akan akan diintervensi. Makanya itu tidak mungkin dia akan membuat surat itu. Akhirnya Topi Merah pun menyatakan yang namanya itu adalah palsu, bukan surat atau bukan pernyataan langsung. Itu fake. Akhirnya secara langsung ditelepon live, ya, malu. Jadi Topi Merahnya juga tarik omongannya karena Topi Merah salah analisa. Bayangkan itu, ya, ini surat baru salah analisa. Bagaimana itu yang ijazah yang sudah di konferensi bukan cuma salah salah analisa, analyze error level. Orang yang menabur dia yang menuai, orang yang sering menghina orang akhirnya yang terjadi seperti itu. Dari profesor itu kita belajar, guys, bahwa sebaiknya kalian jadi orang baik-baik. Apakah surat itu asli atau tidak? Coba kita lihat, ya, mana Topi Merah menyebarkan hoax soal apa ini? Topi Merah bilang apa? Sekali kalau dia menyebarkan hoax. Saya dapat berita menyebarkan hoax soal apa, ya? Katanya, nih, pernyataan Sofyan Effendi. Oke. Katanya yang menyebarkan hoax itu. Oke, coba saya telepon Topi Merah, ya. Jadi Topi Merah itu menyampaikan bahwa surat pernyataannya Sofyan Effendi itu adalah hoax karena dia sudah analisa berdasarkan analisa digital forensik Ella, Eli, Yuyun, Fitri, Mahmudah, Maimunah. Dan yang terjadi adalah, ya, untuk memastikan benarkah itu, maka Refli Harun menghubungi Topi Merah, ya. Akhirnya Topi Merah jadi topi miring. Kita dengarkan, guys. Halo, saya lagi live ini, tapi saya di luar, live-nya cuma pakai handphone, ya. Suara saya, ini kan saya live mengenai surat Sofyan Effendi tersebut. Mainkan. Itu surat itu asli atau tidak? Iya. Mainkan, Pak. Terus, Pak. Iya. Kau malu-maluin kau. Main, Pak. Kami dengarkan bersama. Lo speaker, Pak. Oh, jadi terindikasi kok editan, ya? Terindikasi editan. Gaya kalian mainkan terus begitu. Ya, iya. Tukang fitnah. Tukang fitnah. Iya. Allahu Akbar. Allah tuh maha besar. Iya. Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp, Pak. Oh, jadi begitu, ya? Oke. Iya. Itu ya menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Oke, kemungkinan besar itu berapa persen kira-kira, Bro, Topi Merah? Berapa? Soalnya itu Elanya error banget, Pak. Oh, 90%. Pakai Ella, ya? Iya. Wow, berani sekali. Dan siap pertama kali Anda temukan surat itu di mana? Oke, Ella. Ada 2 website 5 jam yang lalu. Iya. Berarti kalau jam 7 berarti 7 jam yang lalu itu. Terus. Sebentar, Pak, saya cek dulu. Iya. Oke. Terus, Topi. Bentar. Iya. Iya. Topi. Ini yang dari Media Indonesia, Pak. Website Media Indonesia. Oke. Lalu di-repost oleh inilah.com. Iya. Terus Ermol ID. Itu yang pertama dari tracking saya yang menyebarkan itu 6 jam yang lalu. Lalu di-share oleh Yosua Sinambela dan YouTuber Nusantara, Pak. YouTuber Nusantara disebut sama Topi Merah. Ada pansos ke YouTuber Nusantara lo, anak kecil lo.
Mainkan terus. Terus gimana? Terus gimana? Share memang dari pihak mereka semua, lalu di-upload oleh Tribun dan Anyus, tapi mereka tidak mencantumkan apakah surat itu benar atau salah. Jadi langsung tembak saja gitu, Pak. Dan pas saya analisa pakai ELA, itu tanda tangannya menyala warna terang gitu. Jadi terindikasi Error ya guys ya, menurut Topi Merah yang ahli digital forensik yang cuma mengambil data, ya itu kebodohannya dia. Dari kemarin aku udah bilang, ini orang kalau mau menganalisa ELA, jangan dari hasil uploadan di internet. Masa Anda nggak tahu kalau sudah diupload kan terjadi pembiasan warna, pembiasan kapasitas. Kalau kemudian digunakan pakai ELA, terjadi pembiasan juga. Tahu nggak bias itu akhirnya kotor, situasinya jadi nggak sesuai, unprocedural, berantakan. Oke, nggak apa-apa. Oke, kali ini ya udah bilang ya 70% bahkan sampai 80%. Bahkan dia fitnah itu gara-gara YouTuber Nusantara. Itu yang disebarkan oleh Joshua Sinambela, guys. Bayangkan YouTuber Nusantara itu ya. Ya, bagaimana tanda tangannya profesor dibikin baik-baik kemudian dibuat bagus-bagus. Dan kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara sekalian. Error. Dan pernyataan saya 90% error itu berdasarkan ELA, bukan pandangan subjektif ya, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan berdasarkan ELA itu palsu ini tanda tangannya. Iya, berdasarkan ELA itu palsu. Oke. Berdasarkan ELA ya. Ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu semata-mata karena memang hal yang sifatnya ilmiah ya. Ya, ilmiah. Berdasarkan hajar kau ilmiah. Narasinya besok-besok kami dibungkam, intimidasi keilmuan kami. Hajar tadi kan. Teman-teman tulis di kolom komentar, ketawain rame-rame, ayo. ELA yang berbayar juga menurut saya hasilnya tuh sama karena ELA ini sudah dipakai sama orang-orang India, Pak. India. Hajar terus, mainkan. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya. Mainkan. Oke, terima kasih Mas Topi Merah. Mas Topi Merah. Ditelepon sama topi hitam pakai baju merah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara sekalian, saya dapat konfirmasi dari Topi Merah. Iya. Kalau surat itu terindikasi palsu di bagian ijazahnya. Mantap. Tadi Topi Merah mengatakan 90% palsu. 90% palsu guys ya, 90%. Nah, beberapa detik kemudian apa yang terjadi guys? Kita dengarkan langsung ditelepon lagi sama Topi Merah guys. Yakin dengarkan. Dari menggunakan ELA itu adalah error level analyze mengatakan 90% palsu. ini palsu. Ya. Fake 90% tanda tangannya karena error. Kasihan kau 90%. profesor. Ditelepon langsung sama Topi Merah. Apa yang terjadi? Halo. Ketawa rame-rame guys. Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli. Jadi mungkin saya satu kesalahan. Rame-rame ketawa guys. Ketawa. Kita belum tahu Pak ini Pak. Rame-rame ketawa. Ini suratnya asli Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Kenapa Bang Refli wajahnya udah nggak senyum-senyum ya? Kejahatan yang sudah kalian lakukan selama ini akhirnya terbongkar ya. Apa yang sering kalian buat sama orang baik jangan macam-macam. Itu Tifa, itu Didu, itu siapa lagi ya? Kita dengerin lagi terakhir dia mau bilang apa nih? Di langkah update Pak. Langkah update. Oke. Ya, jadi ya saya tarik juga. Saya tarik juga. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di ELA itu? Kalau melihat tanda tangannya itu. ELA itu nyala Pak bagian tanda tangannya. Tapi tadi dapat kabar dari langkah update ternyata itu asli. Nanti saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi. Dan saya juga sudah saya ini take off. Oke, ya saudara sekalian, ya itulah. Tapi sekali lagi saya katakan. Sekali lagi. Begini, sobat era sekalian. Makanya saya katakan tadi kan. Makanya. Apakah ini akan asli atau tidak memang bergantung kepada Sofyan Effendi-nya sendiri. Iya. Profesor Sofyan Effendi apakah bukan munafik lo bilang tergantung ELA. 90% si ELA bilang itu fake ya. Lo udah percaya sama si topi miring itu, topi merah. Bang Refli, lo jangan ngeles lah. Ini sudah kami rekam dan kami siapin ini sebagai bahan tambahan ke Polda Metro Jaya tentang taburan fitnah yang selalu kalian lontarkan untuk kemudian menjatuhkan seorang Pak Jokowi. Kita di sini bukan dalam konteks membela Pak Jokowi, guys. Pak Jokowi itu orang sudah aman, dia sudah pernah jadi presiden, ngapain dia dibela? Dia udah sehat, anak-anaknya udah pada sukses. Kita nggak bela dia, kita mau bela kewarasan. Kita berhenti dari yang namanya dunia YouTube dengan orang-orang model seperti ini. Maka kita hadir dan tampil untuk melawan orang-orang seperti dia. Bang Refli, lo tuh dulu ya, Bang Refli, mudah-mudahan abang itu lihat video saya hari ini ya. Aku tuh ngefans sebenarnya sama Bang Refli dulu. Ya, kalau bicara hukum, tafsir undang-undang, apalagi bicara soal bagaimana menata Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Tapi begitu Abang Refli terlalu tumpis, terlalu banyak bicara, provokator dengan berlaga elegan dan memperlihatkan seolah-olah seakan-akan justru Bang Refli memperlihatkan bahwa Anda itu tidak berkelas.
Oh, astagfirullahalazim, jadi merasa berdosa guys, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Pak Profesor, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan apresiasi saya kepada topi merah yang cerdas ya. Tapi Anda adalah anak-anak yang perlu belajar, harus sadar bahwa negeri ini krisis moralitas, krisis kepercayaan dan juga krisis hubungan sosial ya. Jadi itu tadi guys, aku informasikan kembali bahwa tadi si topi merah itu menyampaikan bahwa ini YouTuber Nusantara ternyata yang bikin gaduh ya. Jadi begitu Bang Joshua tampilkan di YouTube-nya, tiba-tiba langsung ada saja yang ada saja yang dari YouTuber Nusantara yang rame-ramekan ke sana. Setelah dia upload, dia sampaikan bahwa ini fake. Topi merah membuktikan Ella tak bisa digunakan untuk dokumen analog yang digitalkan. Betul, apalagi didigitalkan, diupload di medsos, di-share ke sana kemari, baru kemudian di Ella. Itu Rismon, Roy Suryo, kalian rasakan semua yang kalian lakukan selama ini sama orang baik ya. Itu ya. Menurut keterangan dari Langkah Update, YouTube yang kemudian merekam live pembicaraannya dengan Rismon Sianipar, memastikan bahwa pernyataan dari seorang Profesor Effendi itu benar. Itu makanya kita tinggal tunggu tuh ya. Kita mau lihat dong YouTube-nya Langkah Update apakah sudah men-take down. Oke, langkah Anies dia ya, berubah jadi Langkah Update ya. Memang Anies Baswedan semua ketua dari ya. Kita lihat live-nya guys. Memang ini terus fitnah aja terus kau, fitnah terus ya. Sudah ditarik nggak? Udah tidak ada kayaknya. Sudah soal kesaksian Pak Kasmujo sudah hilang ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai, sudah ditarik ya. Sudah ditarik. Malu kan akhirnya teman-teman ya, malu dong kan gitu. Viralkan ya, kalian bantu viralkan ya. Viralkan lewat video gue ini. Nanti kalian silahkan di clipper tuh dipotong-potong aja, nggak apa-apa. Ketawa ketiwinya kita di share juga gitu, nggak apa-apa guys. Ya, kita viralkan ini. Makanya ini viralkan bukan dalam konteks menjatuhkan harga diri mereka ya, tapi kemudian meminimalisir cara-cara mereka yang tidak sopan, yang nggak santun, yang menggunakan cara-cara yang zalim. Ini zalim mereka, yang digunakan prasangka buruk, yang digunakan adalah strategi licik. Apalagi si Roy mau bilang ini, malulah sekarang hadapi kalian punya masalah. Kalau aku sih jadi mereka, sekarang aku datangi Pak Jokowi minta maaf. Intinya kita kepingin memberikan apresiasi sebenarnya kepada Pak Profesor. Kenapa? Di usianya yang tua, dia memberikan teladan buat mereka-mereka ya yang selama ini masih gunakan teori cocoklogi dan asumsi menghina Pak Jokowi. Nah, beliau sudah memastikan bahwa Pak Jokowi itu benar lulusan UGM dan beliau sudah sadar. Beliau bikin surat pernyataan, bahkan sudah menarik videonya dari Bali Gate. Aku nggak tahu Bali Gate, Langkah Update sudah ditarik. Teman-teman rela Gama mohon dicek dan dijaga Profesor Sofiannya. Jangan sampai beliau bernasib sama dengan Koran Kedaulatan Rakyat dan bernas tanggal 18 Juli. Kurang ajar betul ini Tifa ini. Kita lihat dulu tulisan-tulisannya guys. Menurut penuturan Profesor Sofian Effendi ya, ada mahasiswa bernama Joko Widodo yang terdaftar di Fakultas Kehutanan UGM 80 tetapi masuk program sarjana muda dan bukan sarjana. Itu karena kebodohannya kalian. Sarjana muda itu adalah bagian dari proses yang tetap harus dilalui oleh mereka yang mau lulus sarjana. Tapi tidak ada yang lulusan sarjana muda langsung dapat BSJ. Itu nggak ada. Di era itu semuanya sarjana full, tapi harus melewati sarjana muda dulu. Jadi orang yang sudah mendapatkan kredit nilai tertentu, maka dia akan berhak mendapat gelar sarjana muda. Namun dilanjutkan sampai dengan skripsi, KKN dan juga wisuda, akhirnya menjadi sarjana full. Ini kita baca dulu ini si Dr. Tifa ini. Agenda besar politik sudah terjadi 10 tahun kemarin, diantaranya wafatnya 800 KPPS. Apa hubungannya? Astagfirullahalazim. Dr. Tifa, Anda zolim sekali. 800 KPPS yang meninggal kok salahnya Pak Jokowi?
Pak Jokowi seharusnya tidak usah menuduh macam-macam. Enggak, Pak Jokowi tidak nuduh macam-macam. Salam waras semuanya, jaga kesehatan agar tetap waras. Aku yakin dan percaya Rismond dan kawan-kawan akan menggunakan segala cara untuk menghajar Pak Jokowi terus. Refli Harun sebentar lagi akan bikin video yang aneh-aneh. Aku yakin itu semua mereka yang anti sama Pak Jokowi tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menghina Pak Jokowi dengan segala cara mereka. Topi merah tidak akan pernah menjadi topi biru karena dia hanya akan menjadi topi miring kecuali dia menggunakan pikiran yang waras. Kalau tidak, tentu dia akan bermasalah. Guys, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shalom. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz